Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel KHK bersama saya Eka Kartikawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang mutasi. Yuk kita simak videonya sampai dengan selesai. Mutasi itu adalah suatu perubahan yang terjadi pada urutan basa DNA yang dapat menyebabkan perubahan dari produk yang disandi oleh gen tersebut. Atau juga bisa dikatakan suatu perubahan yang dihasilkan baik secara morfologis maupun biokimiawi serta sifat lainnya dan akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Mutasi juga merupakan proses yang bisa berlangsung secara spontan atau karena pengaruh tertentu. Dampaknya bisa bersifat ringan sampai berat tergantung dari derajat mutasi sel tersebut. Sifat mutan itu yang pertama ada segera mati begitu dilahirkan atau sebelum sempat dilahirkan. Kemudian juga ada yang mampu bertahan hidup, ada juga yang bertahan hidup dan mencapai usia reproduktif. Jadi tergantung dari mutasi yang dihasilkan atau titiknya besar atau kecil, dan juga sebenarnya tergantung dari bagaimana si mutan ini bisa bertahan atau tidak dalam kondisi lingkungan tertentu. Jadi bisa dikatakan sebagai mengikuti seleksi alam juga ya. Tempat terjadinya mutasi itu ada mutasi gametik dan juga mutasi somatik. Mutasi gametik ini terjadi pada sel gamet. Jadi karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Dan mutasi gametik ini juga bisa disebut sebagai mutasi germinal ya. Jadi menghasilkannya nanti bisa sifat yang dominan atau bisa sifat yang resesif. Kalau misalkan mutasinya menghasilkan sifat dominan, maka terekspresikan pada keturunannya. Namun kalau sifatnya bersifat resesif, maka ekspresinya akan tersembunyi. Itu pada mutasi gametik. Kemudian yang kedua adalah mutasi somatik. Mutasi somatik ini terjadi pada sel-sel soma atau somatik ya. Dan ini biasanya tidak diwariskan, tapi sebagai apa ya? Mutasi somatik ini dapat dialami oleh embrio atau janin atau pada orang dewasa, biasanya sebagai nantinya cacat bawaan. Kalau pada embrio atau janin itu menyebabkan cacat bawaan, tapi kalau pada mutasi somatiknya orang dewasa, dia akan cenderung kepada penyebab kanker ya, biasanya seperti itu. Nah, ini efek-efek dari mutasi. Yang pertama, mutasi terhadap efek protein. Yang pertama yaitu mutasi bisu atau mutasi diam ya. Jadi mutasi bisu atau dikatakan mutasi diam itu ketika terjadi perubahan sebuah kodon yang tidak mempengaruhi amino atau asam amino yang diberi kode. Contohnya seperti apa? Nah, ini jadi ketika ada ini ya, kode-kode genetik dari asam amino, misalkan ini ada TAC, AAG, kita lihat yang bagian di garis bawah ya, kodon yang di garis bawah di sini ada AAG. Ini asam aminonya kan artinya penilanin ya, dan UUC juga sama, jadi PN juga. Maka ketika asam aminonya sama, padahal di sini ada perubahan mutasi pada kodonnya itu berbeda ya, tadinya AAG menjadi UUC. Tapi karena
terjemahan dari asam amino yang sama, maka ya ini namanya adalah mutasi bisu atau mutasi diam. Jadi tidak begitu berpengaruh ya. Kemudian yang kedua adalah mutasi nonsense atau sebagai perubahan kodon dari asam amino sebagai pengkode menjadi kodon berhenti atau stop. Makanya mutasinya nonsense. Nah, kita lihat contohnya di sini ke atas ya. Di sini ada CAG. CAG itu adalah glisin. Ketika adanya mutasi kemudian merubah efek proteinnya menjadi T yang tadinya C, CAG artinya glisin, di sini menjadi T, TAG menjadi kodon stop, maka mutasinya dinamakan mutasi nonsense ya, karena menjadi kodon berhenti atau stop. Selanjutnya di mutasi terhadap efek protein yaitu adalah mutasi salah makna. Ketika kodon yang mengubah menjadi asam amino yang berbeda. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ketika awalnya adalah GGS ini sebagai asam amino glisin, namun kemudian adanya mutasi berubah menjadi AGS, kemudian asam aminonya berubah menjadi serin. Maka mutasinya adalah mutasi salah makna karena kodonnya karena asam aminonya berubah di sini. Selanjutnya mutasi bergeser kerangka, atau artinya sebagai pergeseran pembacaan disebabkan oleh delesi atau insersi. Delesi itu penghilangan ya, dan insersi itu adalah penyisipan. Kita lihat di sini contohnya adalah ini contohnya contoh insersi ya, adanya penyisipan yang awalnya GTC, kemudian MRN-nya adalah CAG. Di sini bukan GTC lagi karena ada penyisipan kodon guanin di sini ya. Jadi GGT jadinya di bawahnya mRNA-nya menjadi CCA. Jadi adanya pergeseran kerangka atau pergeseran pembacaan tadi ya di sini. Karena ada penyisipan atau yang namanya insersi. Nah, itu adalah contoh-contoh atau dari macam-macam mutasi terhadap efek protein. Selanjutnya kita ke efek mutasi pada efek DNA ya. Ada substitusi. Substitusi itu adanya suatu penggabungan asam amino, kemudian juga ada delesi, hilangnya sebagian DNA, dan ada insersi, penambahan satu atau lebih nukleotida atau penyisipan tadi ya. Lebih dari itu seperti ini, ada perubahan struktur kromosom juga yang terjadi pada mutasi. Yang pertama delesi. Delesi itu penghilangan ya, yang awalnya ABCDE, D-nya hilang ya, di sini jadinya ABC. Ada duplikasi. Duplikasi berarti duplikat ya, yang tadinya BC, ABCDE jadinya ABC, BCDE. Di sini ada duplikat dari BC. Kemudian ada inversi. Inversi itu urutan basa nitrogennya berubah ya, yang tadinya BCD menjadi DCB. Jadi ada perubahan urutan basa nitrogen. Dan selanjutnya ada translokasi resiprok. Di sini adalah suatu mutasi yang terjadi ketika adanya perpindahan suatu segmen kromosom ke kromosom lainnya, tapi bukan homolognya ya, bukan kromosom homolognya. Di sini awalnya AB, kemudian AB-nya berpindah ke segmen kromosom lainnya yang bukan homolog ke bawah, kemudian yang MNO juga menjadi berpindah ke atas seperti ini. Ini namanya translokasi resiprok. Nah, mutasi juga menyebabkan suatu perubahan jumlah kromosom. Yang pertama adalah euploid, yang kedua adalah aneuploid. Jadi kalau yang euploid ini keadaan di mana jumlah kromosom yang dimiliki oleh sesuatu makhluk
merupakan kelipatan dari kromosom dasarnya. Makanya di sini ada monoploid 1, kemudian ada diploid 2, triploid 3, tetraploid sampai hexaploid ya. Kemudian kalau aneuploid, ini keadaan di mana suatu organisme kekurangan atau kelebihan kromosom tertentu. Jadi ada disomi, namanya ada monosomi, ada nolisomi. Jadi ada perubahan, penambahan dan pengurangan ya di sini setiap kromosomnya. Contohnya untuk euploid ini biasanya terjadi pada hewan ya, jarang terjadi pada manusia ya. Kalau pada hewan biasanya itu contohnya pada lebah madu jantan. Nah, lebah madu jantan itu mempunyai jumlah kromosomnya yaitu monoploid. Ini dihasilkan karena apa? Karena telurnya itu tidak dibuahi. Nah, jadi itu pada lebah madu jantan yang merupakan hasil dari telur yang tidak dibuahi, makanya monoploid. Kemudian juga kalau yang poliploid biasanya pada tumbuhan kopi ya, itu jumlahnya bervariasi, lebih banyak, jadi makanya di situ namanya poliploid. Kalau contoh dari aneuploid di sini ya, yang kekurangan dan kelebihan biasanya pada manusia seringnya, yaitu contohnya adalah ada sindrom Down, kemudian ada sindrom Turner, ada Klinefelter, ada Jacobs. Nah, itu kayak terjadinya itu karena adanya pengurangan dan penambahan. Seperti pada sindrom Down itu kan akibat dari kromosom 21-nya ya, gagal berpisah. Kemudian ada misalkan contohnya lagi seperti sindrom Klinefelter. Nah, itu karena memiliki kelebihan kromosom X. Nah, itu jadi ada kelebihan dan kekurangan dari setiap kromosomnya. Untuk contoh-contohnya nanti simak di video-video selanjutnya ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.